Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, salam kebudayaan, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Haikal Arjuna. Saya salah satu mahasiswa dari program studi pendidikan geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang geografi. Di sini ada 3 materi. Yang pertama, filsafat geografi. Yang kedua, geografi sosial. Dan yang ketiga, geografi lingkungan atau yang kita sebut dengan ekologi. Berbicara tentang geografi berarti bicara tentang bumi. Bumi yang kita pijak, bumi yang bisa kita hidupi selama ini, dan bumi yang kita sayangi. Dan sebelum kita ketahui dulu, geografi itu ada 2 cabang, yaitu geografi fisik dan geografi manusia. Geografi fisik, dia mempelajari unsur-unsur alami di bumi, seperti cuaca, iklim, hidrologi, geomorfologi, dan biogeografi. Sedangkan geografi manusia, dia mempelajari tentang aspek sosial, aspek budaya, ekonomi, dan politik. Nah, pada kali ini kita kembali pada materi yang pertama tentang filsafat geografi. Berbicara tentang filsafat geografi, di sini ada 2 kata, filsafat dan geografi. Kata filsafat diambil dari bahasa Yunani, yaitu filosofia. Philos diartikan sebagai cinta, sophia diartikan sebagai kebijaksanaan. Berarti kata filsafat yang berarti cinta kebijaksanaan. Nah, filsafat dia bertujuan mencari pengalaman yang lebih dalam tentang dunia dan peran manusia di dalamnya melalui pertanyaan-pertanyaan mendasar dan di metode berpikir kritis dan analitis. Sedangkan geografi diambil dari bahasa Yunani, yaitu geo dan graphein. Geo yang berarti bumi, graphein yang berarti lukisan atau gambaran muka bumi. Nah, geografi ini tidak hanya melibatkan tentang pemetaan lokasi, tapi juga analisis terhadap bagaimana manusia dan alam mempengaruhi dalam skala lokal hingga global. Baik, di sini saya akan menjelaskan posisi dan keterkaitan antara ontologi, epistemologi, dan aksiologi, 3 cabang utama dalam filsafat yang saling terkait dan memberikan kerangka untuk memahami pengetahuan dan nilai dalam kehidupan. Baik, yang pertama yaitu ontologi. Ada 3 pandangan ontologis utama adalah yaitu ada realisme, idealisme, dan materialisme, di mana masing-masing memiliki pandangan unik tentang hakikat realitas. Menurut pandangan realisme adalah di mana pandangan bahwa realitas atau dunia eksternal ada secara independen dari pikiran atau persepsi kita. Sedangkan menurut pandangan idealisme adalah pandangan bahwa realitas pada dasarnya adalah mental atau bergantung pada pikiran dan ide. Menurut pandangan materialisme, di mana pandangan bahwa hanya materi atau substansi fisik yang nyata. Dalam pandangan ini, segala sesuatu termasuk pikiran, kesadaran, dan fenomena mental, yaitu produk atau manifestasi dari interaksi materi. Nah, baik, sekarang kita belajar tentang epistemologi. Epistemologi, dia membahas cara kita mengetahui dan memahami dunia, mencakup berbagai pandangan terkait sumber dan sifat pengetahuan.
Di dalam 3 pandangan utama dalam epistemologi, yaitu objektivisme, konstruktivisme, dan subjektivisme, yang dimana masing-masing menawarkan pendekatan unik terhadap bagaimana kita mendapatkan dan menilai kebenaran. Menurut pandangan objektivisme dalam epistemologi adalah pandangan bahwa kebenaran dan pengetahuan bersifat objektif, yaitu eksis secara independen dari persepsi atau interpretasi individu. Sedangkan menurut pandangan konstruktivisme, dia menekankan bahwa pengetahuan bukanlah salinan langsung dari realitas, tetapi interpretasi yang dikembangkan oleh individu atau kelompok melalui pengalaman dan pembelajaran. Dan menurut pandangan subjektivisme adalah di mana pandangan bahwa kebenaran dan pengetahuan sangat bergantung pada perspektif atau pengalaman subjektif individu. Yang berikut atau yang ketiga yaitu tentang aksiologi. Aksiologi dalam cabang filsafat yang mempelajari nilai, mencakup berbagai konsep utama seperti nilai intrinsik, nilai intrinsik, moralitas, etika, dan estetika. Setiap konsep ini memiliki fokus berbeda dalam memahami dan menilai apa yang berharga, baik dalam konteks moral, sosial, maupun estetis. Menurut nilai intrinsik adalah nilai yang melekat pada suatu hal atau entitas itu sendiri tanpa tergantung pada faktor eksternal. Sedangkan nilai ekstrinsik yaitu nilai yang dimiliki sesuatu karena kaitannya dengan hal lain atau manfaat yang diberikannya. Artinya, suatu hal memiliki nilai ekstrinsik jika berharga sebagai sasaran atau alat untuk mencapai tujuan. Dan sedangkan moralitas adalah sistem nilai yang berkaitan dengan konsep benar dan salah, atau apa yang dianggap sebagai tindakan yang baik dan buruk. Dan sedangkan etika yaitu cabang filsafat yang lebih luas yang mempelajari prinsip-prinsip moral dan konsep tentang bagaimana seseorang harus bertindak. Sedangkan estetika adalah cabang aksiologi yang berfokus pada nilai keindahan dan ekspresi artistik. Baik, itulah materi, posisi, dan keterkaitan dari dasar-dasar filsafat geografi. Selanjutnya kita masuk pada materi yang kedua, yaitu geografi sosial. Geografi sosial adalah cabang geografi yang mempelajari hubungan antara manusia dan ruang atau lingkungan sosialnya, di mana fokus utama geografi sosial adalah untuk memahami bagaimana aspek sosial, budaya, ekonomi, dan politik memengaruhi distribusi populasi, aktivitas manusia, serta bagaimana manusia berinteraksi dengan ruang geografis. Dan geografi sosial juga mencakup berbagai topik, antara lain cakupan geografi sosial di sini ada 5. Yang pertama, distribusi populasi. Yang kedua, struktur sosial dan kelas. Yang ketiga, budaya dan identitas. Yang keempat, ekonomi dan ruang sosial. Dan yang kelima, lingkungan dan perubahan sosial. Nah, dari cakupan berbagai topik tersebut, geografi sosial juga bertujuan untuk memahami interaksi manusia dan ruang dalam konteks sosial dan budaya, dan mengidentifikasi masalah sosial yang terkait dengan ruang geografis seperti ketidakmerataan sosial, kemiskinan, dan segregasi, dan memberikan wawasan bagi perencanaan wilayah agar lebih berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan seperti dalam perencanaan kota dan penggunaan lahan. Geografi sosial juga memberikan pandangan yang lebih mendalam tentang bagaimana aspek-aspek sosial dan geografis saling terkait
sehingga dapat membantu perencanaan dan kebijakan yang memperhatikan kebutuhan sosial masyarakat, dan juga membantu menciptakan lingkungan yang lebih baik di mana kesetaraan dan kesejahteraan sosial lebih diperhatikan dalam konteks ruang geografis. Baik, kita akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu geografi lingkungan, di mana geografi lingkungan dia menggabungkan berbagai aspek ilmu lingkungan, ekologi, dan geografi manusia untuk memahami isu-isu yang berkaitan dengan keberlanjutan, perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam. Yang pertama yaitu ekosistem dan komponen alami. Di sini dia mengkaji struktur ekosistem termasuk komponen abiotik dan biotik. Ekosistem adalah sistem alam yang terdiri dari berbagai makhluk hidup dan elemen tak hidup yang saling berinteraksi dalam suatu lingkungan tertentu. Setiap ekosistem memiliki keseimbangan dan dinamika yang memungkinkan organisme hidup untuk berkembang dan beradaptasi dengan lingkungannya. Yang berikut, yang kedua, yaitu ekologi manusia. Ekologi manusia yaitu mengkaji interaksi manusia dengan lingkungan dari perspektif ekologis, di mana cabang ekologi ini dia mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan alamnya, serta dampak kegiatan manusia terhadap ekosistem dan proses-proses alam.